Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya atau bulan lalu itu kita membahas tentang awal mula hijrah kaum muslimin ke tempat lain, yang mana awal hijrah itu tempat tujuannya adalah Habsyah, sekarang disebut Ethiopia. Selain kaum muslimin hijrah ke sana itu untuk menyelamatkan iman dan untuk kenyamanan hidup, ternyata di saat itu juga, saat yang sama, saat sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib itu pulang ke Mekah, pulkam ke Mekah, ternyata bersama beliau ini ada kurang lebih 30 orang laki-laki min Nasar al-Habasyah. Jadi ketika pulkam ternyata membawa serta ada sekitar 30 orang laki-laki dari Nasrani Habasyah ikut bersama Ja'far ke Mekah. Nah, 30 orang ini ke Mekah bukan untuk traveling biasa, bukan healing, bukan, tetapi ke sana mereka untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattala'u ala sifatihi wa ahwalihi wa sami'u ma tuli'a alaihi minal Qur'an. Jadi saat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bertemu dan melihat sifat Rasulullah, keadaan Rasulullah, dan mereka mendengarkan Al-Qur'an, amanu kulluhum. Mereka semua beriman, penduduk Habsyah yang 30 orang tadi. Nah, tetapi di saat yang sama Abu Jahal mengetahui keislaman orang-orang Habsyah ini dan langsung dicela Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Ma ra'aina raqban ahmaq minkum." Tidaklah kami melihat rombongan yang lebih bodoh daripada kalian. Arsalakum qaumukum, kalian diutus, kaum kalian lah, ta'lamuna khabar hadzal rajul, untuk mengetahui kabar laki-laki ini, kabar Nabi Muhammad maksudnya. Falam tatma'inna majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumuhu fima qala. Kalian penasaran dan meninggalkan agama yang dulu dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawaban mereka? Apa jawaban orang-orang Habsyah yang masuk Islam ini? Salamun alaikum la nujahilukum. Keselamatan atas kalian, kami tidak nujahilukum, itu kayak tidak membodoh-bodohkan, tidak menganggap bodoh, menganggap tidak pintar lah, seperti itu kurang lebihnya. Lana ma nahnu alaih, kami apa yang kami pegang, walakum ma antum alaih, dan kalian apa yang kalian pegang, mana li anfusana khaira. Jadi sederhananya jawaban dari orang-orang Habsyah ini saat dicela oleh Abu Jahal, ya kita masing-masing saja, terserah kalian. Yang penting kami sekarang sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas dari ayat 52 sampai ayat 55. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang sudah kami berikan kitab, nah berarti Nasrani, Injil, min qablihi bihi yu'minun, diberikan kitab sebelumnya dan mereka beriman dengan kitab tersebut, Injil maksudnya.
Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih. Ketika dibacakan kepada mereka berkata amanna bih, kami beriman. Innahul haqqu mir rabbina, itulah yang benar dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Nah, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan penutupnya di ayat ini, di surah ini, itu yang jadi jawaban mereka. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Nah, kedatangan rombongan dari Habsyah ini ke Mekah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momen-momen yang krusial. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang mengalami masa-masa sulit dalam berdakwah, sedang mengalami gangguan yang luar biasa. Kemarin kita sudah membahas tentang embargo ekonomi, yang mana itu bukan hanya sekedar ekonomi, sosial juga, semuanya, interaksi perkawinan diboikot, embargo. Nah, tetapi walaupun seperti itu, Allah berikan tanda-tandanya, Allah berikan sebuah peristiwa yang luar biasa, datang jauh-jauh dari Habsyah untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan dilalah bahirah ala anna ma qad yulaqi arbabud da'wah al-islamiyah fi taratihim minal alam wal masaib la yakni bihalin mal khayba awil ikhfaq wa yaltazim ad-da'f atau at-takhadzul awil yas. Jadi peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah dan mendapatkan gangguan, disiksa secara verbal, fisik juga, itu bukan untuk menyerah, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana harus memang berjuang menghadapi itu semua. Jadi Allah pilihkan jalan yang memang terjal untuk dakwah Rasulullah SAW agar menjadi uswatun hasanah kepada umatnya, agar perjuangan Rasulullah ini ya seperti ini, supaya kita melihat itu bukan dimudahkan bagi Rasulullah nanti wajar aja Nabi pang, nah bukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepada Rasulullah, jalan yang berliku, jalan yang penuh kerikil, jalan yang penuh lubang di sana sini, tetapi bagaimana Rasulullah bisa mencapai tujuan menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-azab yang menimpa mereka itu merupakan tariqun la budda min sulukiha lil wusulin najahi wan nasr. Itu merupakan jalan yang harus ditempuh agar apa? Agar mendapatkan an-najah, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, wan nasr, dan kemenangan itu. Makanya ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ya memang dakwah Nabi Muhammad SAW seperti itu, dan itu membentuk mental Nabi dan para sahabat. Nah, sama perjuangan dakwah para ulama-ulama kita di sini juga sama. Di sini, ulun ngeringet nah pernah berkisah atau ada. Cuma bilanya pian pernah hidup di tahun 70-an 80-an daerah Landasan Ulin, sekitar dari 20-an 20 21 23 24 25 tahun 70-an 70 80-an itu sampai tahun 90-an. Di tahun-tahun itu Landasan Ulin nih geser sedikit sampai ke Lianganggang.
PAL 18 itu terkenal pembatuan. PAL 18. PAL 25 ya juga sama. Itu udah. Lalu di PAL 24 belakang makam syuhada. PAL 24 di belakang makam syuhada. Wah ini ngarannya Pramuan. Itu tempat perampok maling lah itu. Kayak kumpulan di situ. Tahun 80-an. Dan di situ masih sunyi lagi, masih sunyi lah. Tapi bilanya kita lihat hari ini kita lihat daerah Landasan Ulen itu sudah berubah, bisa dikatakan berubah 180 derajat. Apa yang terjadi setelah puluhan tahun para ulama berjuang untuk merubah itu? Pembatuannya hilang dua-duanya. Kalau kita tanya generasi milenial hari ini yang tinggal di sana, itu bisa ada tahu lagi pembatuan tahu? Ada tahu? Lain orang murah batu lain. Pembatuannya hilang. Peramuan itu hari ini itu salah satu tempat yang banyak majelis taklim. Majelis taklimnya ada, bukan banyak, cuma majelis taklimnya ada. TK Al-Qurannya ramai, tempat pendidikannya ramai, sudah berubah. Dan di daerah Landasan Ulen itu bilanya kita lihat di pinggir jalan itu paling tidak ada 3 pesantren. Kalaunya dari Lianganggang itu ada pesantren Darul Ilmi pinggir jalan dekat makam Hasan Basri. Terus sedikit di kilometer 23 Pondok Pesantren Al-Falah. Terus sedikit di kilometer 24 samping pom bensin itu ada Darul Ihsan. Itu yang pinggir jalan. Masuk ke dalam di Golf itu ada pesantren Nurul Mahad, ada Misbahul Munir. Daerahnya sudah berubah. Nah, itu kalau kita lihat hari ini yang sudah berhasil, sudah banyak pesantren, sudah wilayah-wilayah santri lah. Itu akan jauh berbeda dengan puluhan tahun sebelumnya. Tetapi apa? Sebagaimana kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, tariqun la budda min sulukiha lil wusuli ilan najahi wan nasr. Itulah jalan yang harus ditempuh, jalan yang dijalani selama bertahun-tahun, dikadar selama bertahun-tahun sehingga bisa merubah suatu tempat. Kada mustahil karena di daerah Wijaya ini ada Islamic Center yang luar biasa. Masjid Nurul Huda ngarannya terkenal kemana-mana. Live streamingnya se-Indonesiaan sampai ke luar negeri, sampai ke Timur Leste, Papua Nugini. Tidak mustahil itu. Karena apa? Karena yang namanya An-Najah wan Nasr itu ketika memang direncanakan, diniatkan, itu akan Allah bantu. Makanya dalam mahfuzat itu ada sebuah ungkapan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Idza di mahfuzat yang lain, idza saduqal azmu waduhas sabil. Apabila cita-cita itu idza saduqal azmu, benar al-azmu itu keinginan cita-cita. Memang ingin seperti ini, visinya ingin seperti ini, jelas, maka akan Allah berikan apa? Waduhas sabil. Jalan itu akan terpampang jelas. Nah, itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi berbagai macam azab tadi, al-iza juga. Cuma ini tahu ini merupakan sebuah jalan, tariqun lil wusuli ilan najahi wan nasr. Dan kedatangan al-wafdu, kedatangan rombongan ini dari Habsyah ini menambah semangat. Dan sampai ke sini mau. Kalau kita lihat di peta itu dari Ethiopia ke Arab Saudi itu melewati Laut Merah, lautan yang luar biasa. Artinya mereka tidak bermain-main, bukan sekedar jalan-jalan saja, bukan. Nah,
bahkan ada yang riwayat mengatakan mereka itu bukan 30, 40 datang ke sana. Kalau kita hitung memang hari ini 30-40 itu tidak banyak. Tidak banyak. 30-40 mungkin tidak banyak. Ya paling kalaunya kelas itu ya satu lokal setengah lah mungkin. Atau satu lokal kalau lokalnya 30, satu lokal 30. Tetapi di masa-masa Rasulullah sedang berjuang, sedang banyak gangguan, jumlah ini merupakan yang luar biasa, menambah semangat. Karena apa? Karena mereka ingin liyu'linu al-wala lid-da'watil jadidah wa liyu'linu bilisanil hal anna a'da'ad da'wah al-islamiyah lan yastati'u mahma dayyaqu 'alaiha wa mahma azzabu wa adu arbabaha wa mahma qata'uhum wa tamaru bihim. Jadi kedatangan para rombongan dari Habsyah ini membuktikan bahwasanya yang namanya kebenaran itu akan selalu dilihat. Yang namanya intan itu akan selalu bercahaya walaupun di kubangan lumpur. Walaupun kaum muslimin, Nabi Muhammad, para sahabat saat itu berjuang, tetapi orang-orang yang dari Habsyah tahu kebenaran ini. Tentu wasilahnya dulu waktu Ja'far bin Abi Thalib terjadi melakukan debat dengan Amr bin As waktu mau dijemput. Nah, itu ada hal yang sederhana yang dilakukan Ja'far bin Abi Thalib. Mungkin saat itu cuma berbicara, tapi bagaimana berbicara itu bisa merubah keadaan, merubah kondisi itu. Dan dakwah Nabi ini tidak bisa ditahan-tahan. Dan itu sebenarnya sudah disadari dari awal oleh pembesar kafir Quraisy. Dakwah Nabi ini akan memberikan perubahan yang luar biasa bagi masyarakat. Makanya mereka melakukan segala macam usaha sampai kan kemarin di embargo. Padahal di embargo itu keluarga mereka sendiri. Karena kan penduduk Mekah itu orang-orang Quraisy dan mereka kabilah yang sama. Dan antar kabilah itu saling menikah. Kabilah ini menikah dengan ini, kabilah ini menikah dengan ini. Dan yang masuk Islam juga kabilahnya yang masing-masing. Kayak misalnya Sayyidina Utsman dari Bani Umayyah. Lalu Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum, itu sama kabilahnya dengan Abu Jahal. Ya keluarga mereka juga sebenarnya. Betapa berat itu yang dihadapi sesama saudara sendiri, tetapi itulah yang namanya perjuangan. Nah, Abu Jahal ini ketika meremehkan para utusan dari Habsyah ini, itu merupakan salah satu usaha untuk mencegah tersebarnya dakwah ini sampai keluar. Tetapi itu tidak bisa. Kalau ibarat air itu kalau sudah ditahan-tahan tidak bisa terbendung lagi, ya jebol. Bendungan kalau sudah tidak tahan lagi itu bisa jebol. Sama kayak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kalau orang-orang Habsyah ini sebelumnya sudah pernah beriman dengan Injil Nabi Isa alaihissalam, lalu jenis iman apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Karena kan di Injil sendiri di saat itu ya memberitahu akan ada Nabi yang terakhir. Nah, apakah ini analisa dari Syekh Said Ramadan Al-Buti, ketika orang-orang Habsyah ini beriman kepada Nabi Muhammad, itu merupakan ikhrajuhum minadz-zulumati ilan nur, apakah itu mengeluarkan mereka dari zulumat kegelapan kekafiran kepada cahaya? Padahal kan mereka sebelumnya memang sudah beriman kepada nabi yang sebelumnya. Nah, al-waqi'u, jadi kenyataannya ini kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan ini yang perlu kita koreksi di buku-buku sejarah kita. Buku sejarah. Anna imanahum
kana mujarrad istimrarin li imanihim as-sabiq. Jadi ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya melanjutkan keimanan mereka yang sebelumnya. Kayak memperbaharui aja. Kalau ibarat siswa itu daftar ulang. Nah, yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad itu memperbaharui saja, bukan dari tidak beriman lalu beriman, bukan, tapi memperbaharui imannya. Karena ada penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Kalau mereka sebelumnya dengan Nabi Isa alaihissalam, ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Nah, wa mujarradu sulukin bi muqtada ma kanu yatamassakuna bihi min aqidatin wa dinin. Karena sebelumnya mereka sudah memiliki keyakinan, keimanan tersendiri. Dan itu ketika mereka ada nabi yang baru ada penyesuaian, ada harus disesuaikan karena memang harus disuruh beriman dengan nabi yang baru datang itu. Nah, faqad kanu, maksudnya orang-orang Habasyah tadi, orang-orang Nasrani Habasyah tadi, ahlu Injil yu'minu nabi, mereka ahli Injil. Artinya mereka memahami, mempelajari, beriman dengan Injil. Wa yasiruna ala hadyi, dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk di Injil. Nah, kata kuncinya adalah di Injil itu walamma kanal injilu ya'muru bittiba'ir rasul alladzi ya'ti min ba'di Isa alaihissalam. Di saat Injil memerintahkan untuk mengikuti nabi yang selanjutnya, maka mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti seperti ini rumusnya. Kalau yang benar-benar beriman dengan Injilnya baik dan benar, mengikuti nabi yang terakhir. Karena perintahnya itu ikutilah nabi yang diutus sesudah Nabi Isa alaihissalam. Akan ada nabi yang terakhir. Nah, dan di sana di Injil itu disebutkan wa yatahaddatsu an sifatihi wa mumayyizatihi, disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu ada sebelumnya sudah kita bahas tuh, waktu Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Quraisy yang ahlul kitab, itu memberitahu sudah bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad ini malaikat Jibril, namus istilahnya. Artinya umat-umat yang terdahulu ini yang ahlul kitab itu mengetahui akan ada nabi yang terakhir. Tidak blank sama sekali. Nah, dan mereka cuma melanjutkan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan, nah kalau begitu, ini masih analisa Syekh Said Ramadan Al-Buti. Fa inna imanahum bihi alaihi salatu wasalam lam yakun amaliyata intiqalin min dinin la dinin bisababi tafdili hadima alal akhar wa innama kana istimraran li haqiqatil iman bi Isa alaihi salam wa ma unzila ilaihi. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan, maksudnya penduduk Habsyah itu yang mereka lakukan saat datang ke Mekah beriman kepada Nabi Muhammad itu bukan ganti agama, bukan, tetapi apa? Melanjutkan agama yang sudah ada, cuma ada pembaharuan. Jakanya kendaraan itu kayak berganti plat, ya sama aja kayak plat bahari, cuma ada penyesuaian, platnya warna putih sudah. Wa idza yutla alaihim, ini masih di surah Al-Qasas, apabila dibacakan ayat kepada mereka, qalu amanna, kami beriman, bihi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin, ai inna kunna muslimin wa mu'minin bihadzal ladzi yad'u ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabli bi'tsatihi li'annahu mimma yad'u injil ilal imani bihi. Jadi mereka itu sebenarnya sudah beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Isa sebelumnya, dan di Injil itu ada perintah untuk mengikuti Nabi yang terakhir, sehingga ketika Nabi yang terakhir itu muncul, mereka beriman kepada Nabi yang terakhir. Instruksinya. Nah, wa hadza huwa sya'n kulli man tamassukan haqiqiyan bima jaa bihi Isa alaihi salatu wassalam au bima jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam.
idzil imanu bil Injil wa Taurat yastad'i al iman bil Quran. Jadi kalau orang yang memang beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, dan orang yang beriman kepada Nabi Isa dan Injil, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Taurat maupun di dalam Injil ada perintah untuk mengikuti Nabi yang terakhir. Makanya beberapa pembesar agama yang Ahlul Kitab, Nasrani ataupun Yahudi, kenapa jadi beriman? Karena memang petunjuk di dalam kitab suci menyuruh yang seperti itu. Nah, salah satu pendeta Yahudi lah yang masuk Islam itu karena sebab ada nabi yang terakhir, memang tahu nabi yang terakhir itu adalah Abdullah bin Salam yang hadisnya begitu terkenal saat Nabi Muhammad SAW baru sampai ke kota Madinah. Nabi Muhammad ini sampai di kota Madinah itu setelah diburu, setelah diancam dengan kematian, setelah melarikan diri secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika sampai ke kota Madinah, apakah pesan dendam yang disampaikan? Apakah rencana untuk memukul balik? Ternyata tidak. Nah, ini riwayatnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, punya hadisnya an Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, sebarkanlah salam, watimut ta'am, dan berilah orang lain makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah sedangkan orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Itu Abdullah bin Salam. Oh, ketika melihat Nabi Muhammad, oh ini memang ciri-cirinya nih. Nah, ini salah satunya yang tahu akan Nabi yang terakhir dan beriman. Maksudnya apa? Dengan hubungan antara Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walidzalika amara Allahu rasulahu ay yaktafi min da'wati ahli kitab ila al-Islam bi mujarradi mutalabatihim bi tatbiqi ma fi at-Taurat aw al-Injil alladhi yad'una al-iman bihi. Faqala jalla jalaluhu qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Nah, kalian bukan apa-apa, maksudnya kalian belum mengamalkan Taurat dan Injil sampai beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda seseorang itu memang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk kondisi yang sekarang, maksudnya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, maka oleh karena itu annad-dinal haqqa wahidun la yata'addad. Jadi agama yang benar itu cuma satu, tidak berbilang-bilang, tidak banyak. Agama yang benar itu cuma satu, mundu khalqi Adam alaihissalam ila bi'tsati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi estafet apa yang dibawa Nabi Adam waktu turun ke bumi sampai Nabi berikutnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu semuanya sama, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat estafet, tidak ada yang berbeda antara satu Nabi dengan yang lain. Itu di buku kalau kita cek tulisannya misalnya agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Ada tulisannya yang seperti itu, banyak di buku-buku. Padahal sebenarnya agama yang benar, agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya cuma satu, itu sama semuanya. Sama, tidak berbeda. Jadi ada pembelokan sejarah bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa, apa yang dibawa Nabi Isa, dan yang apa dibawa Nabi Muhammad itu berbeda, padahal sama. Atau juga ada yang memutarbalikan. Nah, ini kalau kita baca kajian orientalis itu seperti ini. Mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad itu hanya
menjiplak ajaran yang sebelumnya, cuma memodifikasi, jadi tidak membawa ajaran baru. Nah, didiskreditkan. Padahal apa? Padahal yang dilakukan Nabi Muhammad memang melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang sebelumnya. Karena apa? Perjuangannya sama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah agama samawi, istilahnya al-adyan as-samawiyah, istilah agama samawi itu sebenarnya mengaburkan kebenaran. Karena kebenarnya apa sebenarnya? Kebenarnya adalah ajaran dari Allah itu, perintah dari Allah itu satu, sama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beda. Nah, jadi kalau istilah agama samawi, agama langit, Yahudi, Nasrani, itu tidak ada sebenarnya dalam bab akidah. Karena apa? Karena sama-sama diperintah untuk mengesahkan Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW saat Nabi sudah diutus. Nah, walaupun dari sisi akidahnya itu sama, untuk keimanannya itu sama, tetapi yang berbeda itu tetap ada. Apa yang berbeda? Asy-syariah, syariatnya itu yang berbeda. Maksudnya apa? Yang berhubungan al-ahkam as-sulukiyah al-muta'alliqah bil ibadat awil muamalat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan beribadah kepada Allah dan muamalahnya itu yang bisa beda, kada sama itu syariatnya. Makanya ujar Nabi Musa alaihissalam, salat ini berat, biar kami aja menanggungnya. Kalian maksudnya memberitahu kepada umat Nabi Muhammad untuk minta cari yang lebih mudah, karena Nabi Musa sudah mencoba untuk menjalankan perintah Allah ini kepada umatnya, dan itu sulit. Makanya Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan. Beda, jadi syariatnya itu memang beda. Syariatnya beda. Di ajaran umat yang terdahulu, syariatnya itu salah satu cara taubat itu dengan bunuh diri. Cara taubat yang taubatan nasuhanya itu, bunuh diri. Ada yang seperti itu. Kalau di syariat kita tidak ada bunuh diri. Untuk taubat itu tidak ada bunuh diri. Kalau rajam ada. Tapi ini beda, ada sama. Ada lagi misalnya kalau kita membasuh najis dengan air. Umat yang terdahulu ada yang membasuh najis, bukan membasuh najis, menghilangkan najis. Kita menghilangkan najis dengan air. Kalau najisnya misalnya di sandal, di sepatu, di ban kendaraan, itu tidak dibasuh, buku liling aja komplek Wijaya 10 kali putaran, hilang najisnya. Tapi kalau umat yang terdahulu, cara menghilangkan najisnya itu misalnya baju dipotong. Nah, ini beda, ini yang syariat itu namanya. Nah, itu yang berbeda dari umat terdahulu dengan umat yang sekarang. Misalnya lagi kayak istri. Umat Nabi Muhammad itu tidak boleh menikahi 2 istri kakak beradik sekaligus langsung. Itu tidak boleh. Kakaknya dikawini, adiknya juga secara bersamaannya, itu tidak boleh. Yang boleh itu apa? Misalnya kakaknya dikawini, meninggal, baru yang adik, istilahnya itu turun ranjang. Itu boleh. Cuma kalau langsung sekaligus tidak bisa. Nah, tapi dari syariat Nabi Yakub alaihissalam itu tidak mengapa. Nah, Nabi Yakub itu menikahi itu 2 orang saudara, kakak adik bersamaan. Nah, syariat beliau itu tidak apa-apa. Ini jadi beda, tidak sama. Nah, peristiwa menyedihkan yang dialami Rasulullah SAW tidak berakhir sampai di situ, sampai beliau menemui yang namanya Amul Huzun. Artinya tahun kesedihan, karena di tahun itu meninggal 2 tulang punggung dakwah Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sebenarnya Amul Huzun ini ditulis oleh para sejarawan, membahasakannya. Tetapi bagi Rasulullah SAW
itu merupakan apa? Merupakan jalan yang memang harus ditempuh. Jadi walaupun bahasanya amul huzun, cuma tidak sedih-sedih banget itu kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu ini merupakan jalan yang memang harus ditempuh dan jalan yang akan beliau lalui. Jadi sudah siap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana gangguan-gangguan yang terjadi sebelumnya, sehingga amul huzun ini secara perasaan memang mengganggu Rasulullah SAW, tetapi secara umum dakwah itu tidak terganggu, ada penggantinya. Ketika Siti Khadijah meninggal, para sahabat menyarankan kepada Nabi untuk menikah lagi, untuk membantu mengasuh anak-anak beliau. Gitu. Yang misalnya Abu Thalib itu jadi pelindung dakwah Nabi saat beliau di Mekah, karena Abu Thalib itu dihormati, tetapi Nabi dapat pengganti. Penggantinya siapa? Penduduk Madinah, orang-orang Ansor. Itu jadi bagian dari sejarah. Walaupun judulnya Amul Huzun tahun 10 kenabian itu, tapi sebenarnya itu adalah titik balik Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah. Yang mana misalnya Siti Khadijah itu mensupport Nabi, materi, motivasi, semuanya Siti Khadijah. Dan saat Siti Khadijah meninggal, Allah berikan gantinya. Siapa? Ya penduduk Ansor. Dan itu malah lebih lengkap. Bukan hanya sekedar materi, sekedar pertolongan biasa, tetapi mereka memberikan tempat tinggal, keamanan, memberikan hidup yang berbeda dengan hidup di Mekah. Bahkan saat di Madinah itulah Rasulullah SAW bisa membentuk masyarakat, yaitu merupakan cikal bakal negara Islam saat Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Ada selalu pengganti. Bahasa istilahnya inna ma'al usri yusra. Saat ada kesulitan, ada kemudahan. Saat Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang melindungi beliau dalam dakwah, Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Allah gantikan yang luar biasa. Ini bukan hanya 1-2 orang, tapi puluhan orang, bahkan satu kota, yaitu kota Madinah. Itu dari ulun. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.